kan ayung bang. Ya Allah ya. Warga di Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Jumat siang dikejutkan dengan putusnya sebuah jembatan gantung. Jembatan sepanjang 60 meter ini tiba-tiba ambruk saat banyak warga yang melintas. Akibatnya, 4 warga luka-luka dan 7 sepeda motor tercebur ke sungai. Polisi dibantu warga pun mengevakuasi warga dan motor yang tercebur menggunakan perahu kujung. Putusnya jembatan diduga akibat saling besi yang sudah rapuh. Jembatan Wai Biha ini dibangun sejak tahun 2009 dan menjadi jalur alternatif penghubung wilayah Pekon Biha ke Pekon Wai Jambu. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Jembatan ambruk di Lampung tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas jadwal masuk sekolah yang diundur demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Dua orang pengendara motor yang merupakan seorang nenek dan cucu tewas akibat ditabrak mobil. Pengendara mobil tersebut diketahui mengantuk saat mengemudi. Inilah video amatir detik-detik pasca tabrakan maut di Jalan Raya Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Sementara satu pengendara lain yang dibonceng meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas. Ironisnya, kecelakaan ini terjadi diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Korban merupakan seorang nenek berusia 57 tahun dan cucunya yang berusia 16 tahun. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Siti Jumaroh, warga Bandar Kedung Mulyo, Jombang, melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang. Nabrakannya nyok itu loh, ngantuk, orang yang nyok itu ngantuk. Berarti ngantuk ya Pak ya? Ngantuk. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Unjuk rasa keluar Amis Ando, tahanan yang meninggal usai ditahan 12 jam di Polres Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Keluarga korban menuntut Polres Muna bertanggung jawab atas kematian korban. Puluhan keluarga korban tahanan yang meninggal mendatangi kantor Polres Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian keluarga mereka, Amis Ando, pada Rabu kemarin. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai kemudian berubah menjadi ricuh saat keluarga akan masuk ke dalam kantor Polres Muna namun dihalangi petugas. Saling dorong pun tidak terhindarkan. Keluarga almarhum Amis Ando meminta Kapolres Muna bertanggung jawab atas kematian korban dan meminta petugas yang melakukan penangkapan segera diperiksa. Sementara itu pihak Polres Muna mengatakan kepolisian akan bertindak profesional mencari tahu apa penyebab kematian almarhum Amis Ando. Berdasarkan hasil koordinasi kami, komunikasi kami dengan dokter yang melakukan visum, hasil visum awal sudah ada. Namun visum resmi yang diterbitkan oleh rumah sakit belum dapat diberikan karena mungkin alasan libur Lebaran, jadi tanggal 9. Sebelumnya, Amis Ando diamankan petugas kepolisian Polres Muna pada 3 Mei 2022 usai mengamuk di salah satu rumah warga di Lorong Kancil. Setelah 12 jam ditahan, Amis Ando dinyatakan meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit oleh petugas kepolisian Polres Muna. Diduga mengantuk, sebuah pikap yang syarat penumpang menabrak tembok rumah warga. 2 orang termasuk sopirnya terluka. Bagi Anda yang hendak bepergian, sebaiknya jangan menggunakan kendaraan bak terbuka karena bukan untuk penumpang. Pasalnya, keselamatan Anda menjadi taruhannya.
Seperti yang terjadi di Jalan Raya Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pengemudinya ngantuk, mobil pikap yang syarat penumpang tiba-tiba menabrak tembok pagar rumah. Akibat dari kejadian tersebut, 2 orang mengalami luka-luka, diantaranya pengemudi atas nama Yana dan penumpangnya atas nama Ibu Muning kalau nggak salah itu ya. 2 korban yang terluka langsung dibawa ke RSUD Lewiliang Bogor. Sementara kejadian ini dalam penanganan unit laka Polsek Dramaga. Kapal angkut kontainer minyak goreng yang akan diekspor ke luar negeri ditangkap patroli TNI Angkatan Laut. Petugas menemukan 34 kontainer yang berisi minyak goreng. Kapal patroli KRI Karatong 872 milik TNI Angkatan Laut mengamankan kapal MV Matubum di perairan Pui 1 Pelawan, Sumatera Utara. Selain memeriksa nahkoda dan sejumlah anak buah kapal, petugas menemukan 34 kontainer berisi minyak goreng yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Sementara pemerintah masih melarang ekspor minyak goreng. Kapal berbendera Singapura ini dan seluruh ABK-nya serta kontainer berisi minyak goreng telah digiring untuk bersandar kembali di Terminal Peti Kemas Belawan. Pada saat itu akan berlayar dari Belawan menuju Port Klang, Malaysia. MV Matubun tersebut telah membawa beberapa muatan kontainer yang diantaranya terdapat 34 kontainer berisikan RBD palm olein, di mana hal tersebut merupakan bahan yang merupakan jenis dilarang sementara untuk Hingga kini TNI Angkatan Laut masih menyelidiki kasus ekspor minyak goreng asal Sumatera Utara ini, termasuk memeriksa sejumlah saksi serta dokumen-dokumen perizinan dan waktu ekspor yang diduga melanggar instruksi Presiden. Untuk menekan angka penyelundupan berbagai jenis barang melalui perairan, Komando Armada 1 mengerahkan kapal patroli di perbatasan. Pemirsa, mobil yang dikendarai pemudik asal Jakarta terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Diduga truk mengalami kerusakan di bagian kemudi saat menabrak minibus. Dua kendaraan mobil pribadi dari dump truck terlibat kecelakaan di kilometer 164-165 Jalan Lintas Sumatera Seidadap, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Mobil minibus rusak berat di bagian depan setelah hantaman kuat dari truk. Kejadian berawal saat minibus yang mengangkut satu keluarga melaju dari arah Medan ke Jakarta usai mudik. Tiba-tiba saja truk mengambil jalur kanan dan langsung menabrak mobil minibus. Diduga dump truk mengalami kerusakan setir sehingga lepas kendali. Ya, untuk saat ini masih kami lakukan penyelidikan, diduga dump truck mengalami kerusakan sehingga melebar ke kanan sehingga bertabrakan dengan minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan sempat mengakibatkan kemacetan di Jalan Lintas Sumatera. Sebuah SUV mewah tercebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Proses evakuasi badan mobil sempat mengalami kendala. Alami kecelakaan tunggal, SUV mewah ini menabrak pohon dan trotoar sebelum berakhir terjebur ke dalam kali di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kecelakaan ini menjadi tontonan warga yang berada di lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil dari dalam kali sebelum akhirnya berhasil setelah melibatkan alat berat. Tidak ada korban jiwa karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Enggak terlalu kebut, biasa aja sih jalannya. Jalannya di tengah apa di kanan tadi? Iya, adanya sebelah ini kanan. Di kanan ya? Iya, kanan. Dalam mobil ada berapa orang? Sendiri doang. Selama proses evakuasi, petugas sempat menutup arus lalu lintas dari Jalan Boulevard Barat menuju Pegangsaan 2. Pantai Carita diserbu wisatawan yang memanfaatkan libur lebaran. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan yang kami awali dengan aksi bule Selandia Baru yang marah-marah setelah terjebak macet 5 jam. 5 jam nggak maju-maju di depan pompa bensin, 5 jam nunggu ya. Saya dapat leasing, mereka berpesta pora. Oh, kemana tujuannya, Pak? Saya tujuannya ke Sentul. Bule asal Selandia Baru ini marah-marah setelah terjebak macet selama 5 jam di kawasan Puncak.
Bule ini kesal karena terlambat menghadiri acara bersama teman-temannya di Sentul lantaran terjebak macet. Bule yang telah menetap 7 tahun di Indonesia ini mengaku terjebak kemacetan sejak sore di Simpang Gadok. Saat itu Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Tukang bakso ini ditemui anggota Satlantas Polri di kilometer 12B, Tol Jakarta-Tangerang. Menurut pengakuannya, tukang bakso ini kesasar setelah melintasi kompleks perumahan dan menanyakan akses keluar kepada satpam setempat. Usai ditemui polisi, tukang bakso bernama Dudung ini pun langsung dibantu untuk keluar tol. Gerobak bakso Dudung diangkut dengan mobil pick-up agar bisa keluar tol dan kembali berjualan di area permukiman. Pantai Pasir Putih, Carita, Banten diserbu wisatawan. Memanfaatkan libur lebaran, ribuan wisatawan dari berbagai kota memadati Pantai Carita sejak pagi hingga sore tadi. Tidak hanya berenang, sejumlah wisatawan juga memanfaatkan kawasan pantai untuk makan bersama teman-teman dan handai taulan. Keramaian di Pantai Carita ini sudah terjadi sejak hari kedua lebaran. Jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Kebakaran menimpa 2 rumah di Kelurahan Surodinawan, Mojokerto kemarin malam. Api dengan cepat membakar 2 rumah dan seluruh perabot serta sebuah sepeda motor. Akibat kebakaran ini pemilik rumah syok dan pingsan. Tak kuasa melihat rumahnya hangus dilalap api, pemilik rumah pun mengalami gangguan pernafasan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik charger handphone. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban yang tewas terseret ombak di Pantai Sumber Muli, Bakauheni, Lampung Selatan. Insiden bermula saat korban bersama 4 temannya berenang dan terseret ombak kemarin sore. Korban baru ditemukan pagi tadi dengan kondisi tak bernyawa. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Saat kejadian, korban dan temannya lolos dari pengawasan orang tua. Untuk mengantisipasi hal serupa, para orang tua diimbau untuk tetap mengawasi anak-anak saat di tempat wisata. .111.000 kendaraan tercatat telah meninggalkan pelabuhan Bakauheni, Lampung. Informasinya saat lagi untuk Anda.